dibaptis ke dalam Kristus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Beberapa orang Kristen salah mengartikan dibaptis dalam Roh Kudus dengan menerima Roh Kudus untuk hidup di dalammu. Menurut kitab suci, keduanya tidak sama, mereka adalah dua pengalaman yang berbeda. Hal pertama yang benar-benar terjadi ketika engkau datang kepada Kristus, atau menerima kehidupan kekal adalah engkau dibaptis atau dibenamkan ke dalam Kristus. Paulus menangkapnya dengan jelas di 2 Korintus 5 ayat 17, ketika dia mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Oleh karena itu, berada di dalam Kristus atau dilahirkan ke dalam Kristus berarti diciptakan kembali. Engkau sekarang adalah manusia baru di dalam Kristus. Pengalaman pertama ini adalah ketika Roh Kudus menerima engkau ke dalam Dia, seperti yang dikatakan Alkitab dalam 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka. Inilah kelahiran baru, dilahirkan kembali. Bagian kedua dari ayat ini mengacu pada pengalaman kedua, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini adalah menerima Roh Kudus untuk tinggal di dalam engkau untuk menjadi satu dengan Dia dalam tubuh yang sama. 1 Korintus 6 ayat 17, Yohanes 7 ayat 37-39. Menerima Dia adalah pengalaman terpisah yang mengikuti pengalaman pertama. Pada hari Pentakosta, misalnya, para murid dilahirkan kembali dan juga menerima Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri mereka pada kesempatan yang sama. Pengalaman yang sama terjadi pada banyak orang saat ini. Segera setelah mereka dilahirkan kembali, mereka menerima Roh Kudus. Tetapi ini tidak selalu terjadi. Dalam Kisah Para Rasul 19, misalnya, Rasul Paulus bertemu dengan beberapa murid di Efesus dan bertanya kepada mereka apakah mereka sudah menerima Roh Kudus sejak mereka percaya. Mereka menjawab bahwa mereka bahkan belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi, bagi sebagian orang, mungkin ada masa penantian, mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang Roh Kudus dan pelayanannya di antara orang-orang kudus, seperti para murid yang dijumpai Paulus di Efesus. Rasul Paulus sendiri menerima Kristus dan dilahirkan kembali dalam perjalanan ke Damaskus, tetapi menerima Roh Kudus setelah 3 hari ketika Ananias, seorang murid dari Damaskus datang kepadanya dan menumpangkan tangan ke atasnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 9-11, dan 17. Jadi, dilahirkan kembali sebenarnya adalah dibaptis ke dalam Roh Kudus, ke dalam Kristus, dan ke dalam Allah. Yohanes merujuknya sebagai berada di dalam Allah dan membedakannya dari Dia di dalam engkau, 1 Yohanes 4 ayat 15, sama seperti Rasul Paulus membedakan, berada di dalam Kristus, yang dimulai pada kelahiran baru, dari Kristus di dalam engkau, yang ternyata adalah dimulai ketika engkau menerima Roh Kudus ke dalam engkau, 2 Korintus 5 ayat 17, Kolose 1 ayat 27. Mari kita ucapkan pengakuan iman berikut. Bapa terkasih, aku berterima kasih atas Roh Kudus, yang tinggal di dalamku. Dia memenuhiku dengan hikmat, kemuliaan dan kasih karunia, dan telah memberi aku kemampuan ilahi untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus, dan menunjukkan kebenaran-Mu. Aku tidak terpisahkan dengan Kristus, karena di dalam Dia aku hidup, bergerak dan memiliki keberadaanku. Aku adalah perwujudan dan ekspresi dari kemuliaan dan keilahiannya. Puji Tuhan. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 13, Kisah Para Rasul 17 ayat 28, 1 Korintus 12 ayat 13, Galatia 3 ayat 27.